الحمد لله الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبفضله تتنزل الخيرات والبركات وبتوفيقه تتحقق المقاصد والغايات. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وعلى كل من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang penuh berkah ini marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan segala upaya kita meningkatkan iman dan amal saleh, Allah mudahkan segala urusan kita. Allah berikan kepada kita kekuatan mengemban amanah yang menjadi tanggung jawab kita dalam hidup ini, dan sebagaimana Allah pertemukan kita di dunia dalam kebaikan, kelak Allah kumpulkan dan pertemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu hari di siang hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumpul dengan para sahabat. Dari arah yang jauh tampak sekelompok orang dari Bani Mudhar dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Pakaian mereka adalah pakaian yang tidak layak untuk dipakai. Begitu juga mereka berjalan tanpa alas kaki. Begitu melihat kondisi mereka yang sangat mengenaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas menuju rumah untuk mencari sesuatu yang bisa beliau berikan kepada mereka. Menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, tapi kemudian beliau tidak mendapatkan sesuatu apapun yang bisa diberikan kepada mereka. Bersamaan dengan itu berkumandang azan zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam bergegas ke masjid dan salat bersama dengan para sahabat. Setelah selesai melaksanakan salat zuhur, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar, lalu beliau membacakan firman Allah Subhanahu wa taala dari surah Al-Hasyr. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa melihat apa yang sudah ia lakukan untuk hari esoknya. Yang dimaksud dengan hari esok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kehidupan setelah kematian. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian memberikan contoh, tasaddaqa rajulun min dinari. Seseorang bisa mempersiapkan masa depannya dengan bersedekah dengan dinarnya. Min dirhamih, dengan dirhamnya. Min sa'i tamrih, dengan satu sok kurmanya. Min sa'i burrih, dengan satu sok gandumnya. Nabi terus memberikan contoh sampai pada satu kata, walau bisyaqqi tamrah. Seseorang itu bisa mempersiapkan dirinya untuk masa depannya, meskipun itu hanya dengan setengah butir buah kurma. Begitu Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai pada kata ini, seorang sahabat datang maju ke depan, membawa sekantong kurma yang ada di tangannya. Lalu ia serahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu ada satu orang sahabat yang berinisiatif melakukan menyambut seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat yang lain bergerak memberikan sesuatu apa yang ia bisa berikan. Ada yang berikan dengan dinarnya, dengan dirhamnya, dengan pakaiannya, dan apa yang bisa ia berikan. Begitu selesai kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tersenyum, beliau berbahagia lalu mengucapkan kata-kata, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh yang baik dalam Islam, falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'di.
maka baginya pahala atas amal itu dan pahala orang yang mengikutinya tanpa mengurangi, min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai', tanpa mengurangi pahala orang yang mengikutinya sama sekali. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'ah, dan barang siapa memberikan contoh yang buruk dalam Islam, fa alaihi wizruha, maka baginya dosa perbuatan itu, wa wizru man amila biha min ba'di, dan dia mendapatkan dosa sebagaimana dosa orang yang mengikutinya, min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai', tanpa sama sekali mengurangi dosa orang yang mengikutinya. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, hadis ini memberikan kepada kita banyak pelajaran. Di antaranya adalah pelajaran tentang kesadaran kita tentang satu kepastian. Ketika orang yakin bahwa ia tidak selamanya muda, maka kemudian ia mempersiapkan diri untuk masa tua. Ketika orang yakin bahwa dia tidak selamanya sehat, maka kemudian dia mempersiapkan diri, menyiapkan finansial persiapan, mengasuransikan di kesehatan, bersiap siaga ketika ia sakit. Begitu juga ketika orang sadar bahwa ia tidak selamanya produktif, maka kemudian ia mempersiapkan masa pendidikan untuk anaknya, masa yang investasikan sebagian hartanya untuk saat di mana ia tidak lagi produktif. Maka kemudian jamaah sekalian, kesadaran kita tentang kehidupan ini yang tidak abadi selayaknya juga memiliki berbanding lurus dengan persiapan kita, keyakinan kita dengan masa depan kita di hari akhirat kelak. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya setiap manusia yang hadir di muka bumi ini hadir dengan membawa tugas yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna aradnal amanata 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ay yahmilnaha wa asyfaqna minha. Sesungguhnya amanah ini kami tawarkan kepada langit, kami tawarkan kepada bumi, kami tawarkan kepada gunung-gunung. Fa abaina ay yahmilnaha, maka mereka semuanya tidak sanggup membawa amanah ini. Wa hamalahal insan, lalu amanah ini diberikan kepada manusia. Wa asyfaqna minha, meminta belas kasihan akan tidak diberikan kepada mereka. Wa hamalahal insanu innahu kana zaluman jahula, lalu amanah ini diserahkan kepada manusia, namun kemudian manusia itu banyak melakukan tindakan bodoh dan kezaliman. Maka jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, apapun kemampuan yang Allah titipkan kepada kita, sumber daya yang Allah berikan kepada kita, maka sesungguhnya setiap satuan sumber daya yang kita miliki itu adalah potensi yang Allah berikan kepada kita untuk berinvestasi kebaikan di akhirat kelak. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tegaskan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah bergeser kaki seseorang pada hari kiamat, melainkan ia akan diaudit tentang 4 hal. An umrihi fima afnah, umurnya dihabiskan untuk apa. Kemudian an ilmihi fima fa'al, ilmunya sejauh mana ia lakukan. An malihi min aina iktasabah wa fima anfaqah, tentang hartanya dari mana ia dapatkan, kemana dia distribusikan. Kemudian an jismihi fima ablah, fisiknya ia gunakan untuk apa. 4 hal ini adalah sumber daya inti yang melekat dengan diri manusia, yang itu menjadi sebab, menjadi potensi bagi seseorang untuk mempersiapkan dirinya, menginvestasikan sebagian dari sumber daya yang Allah titipkan untuk kebaikan masa depannya. Namun di sisi yang lain jamaah sekalian, 4 sumber daya inti yang terkait dengan diri kita itu akan menjadi persoalan kita ketika kita tidak menggunakannya, memberdayakannya sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, di dalam memberdayakan seluruh sumber daya Allah titipkan kepada kita, kita sebagai manusia itu tidak luput dari 2 kelemahan. Kelemahan pertama adalah kita sebagai manusia berpotensi banyak melakukan kesalahan dan dosa. Di saat yang sama, kelemahan kita yang kedua adalah sebagai manusia kita tidak luput dari keterbatasan-keterbatasan. Keterbatasan waktu, keterbatasan tenaga, keterbatasan jangkauan, dan keterbatasan usia. Sebagaimana Nabi SAW tegaskan, a'maru ummati baina 60 wa 70. Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, dan sedikit yang kemudian melampaui itu. Maka jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, setiap individu, setiap kita semuanya memiliki PR masing-masing
bagaimana kemudian mempertanggungjawabkan sumber daya yang Allah titipkan kepada kita. Dan pertanyaannya adalah, apakah setiap satuan waktu, apakah setiap ilmu yang kita miliki, apakah setiap satuan uang yang kita miliki, setiap kemampuan yang kita miliki itu terdistribusi untuk kemaslahatan, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, ada 3 sumber utama yang bisa kita jadikan sebagai sarana untuk investasi kita di akhirat kelak, untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah sumber pahala dan pintu pahala yang menjadi sarana kita investasi itu adalah dari niat. Niat hakikatnya adalah tentang orientasi, niat tentang keimanan. Karena substansi dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala itu adalah tentang orientasi. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tegaskan, innallaha katabal hasanat was sayyiat. Allah mencatat kebaikan dan keburukan. Al hasanat was sayyiat dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian menegaskan, wa man hamma bi hasanatin falam ya'malha. Barang siapa yang berniat melakukan satu kebaikan lalu ia tidak melakukan, kutibat lahu hasanah, dicatat baginya adalah satu kebaikan. Dalam riwayat yang lain, kataballahu lahu indahu hasanah kamilah. Allah catat baginya satu kebaikan sempurna. Wa man hamma bihasanah, dan barang siapa berniat melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, lalu ia lakukan, ia eksekusi niat yang sudah menjadi niat dia, kataballahu lahu ashran, Allah catat bagi dia adalah 10 kali lipat, ila 700 daf, sampai 700 kali lipat. Dalam riwayat yang lain, ila ad'af, sampai kelipatan-kelipatan yang tidak terhingga. Maka jamaah sekalian, pintu yang kedua adalah amal mengeksekusi apa yang sudah kita niatkan. Maka itu menjadi 10 kali lipat. Wa man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha wa hum la yuzlamun. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka Allah lipat gandakan jadi 10 kali lipat, dan barang siapa melakukan satu keburukan, Allah tidak balas kecuali yang sebanding dengan keburukan itu, dan ia tidak dizalimi. Bukan hanya itu saja jamaah sekalian, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Kebaikan yang dilakukan oleh seseorang menghapus keburukan yang sudah ia lakukan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah ketika engkau melakukan satu keburukan, ikutilah dengan melakukan kebaikan setelah itu, karena kebaikan itu akan menghapus keburukan yang telah lalu. Kemudian pintu yang ketiga jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, dampak dari kebaikan yang kita lakukan itu akan menjadi sumber pahala bagi kita. Jadi bukan hanya apa yang kita lakukan, tetapi efek, jejak, dan dampak apa yang sudah kita lakukan itu akan mengalirkan pahala bagi kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala tegaskan, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami akan menghidupkan orang-orang yang sudah meninggal, wa naktubu ma qaddamu, dan kami catat apa yang sudah mereka lakukan, wa atharahum, dan jejak-jejaknya. Yang dimaksud dengan jejak-jejaknya adalah dampak, efek dari kebaikan yang ia lakukan. Sebagaimana juga Nabi SAW tegaskan, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka ia sudah tidak lagi bisa beramal. Akan tetapi dampak dari amalnya semasa hidup itu akan bisa menciptakan satu pahala yang terus mengalir, sedekah jariyah, aw ilmu yuntafa'u bih, aw waladin salihin yad'u lah. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan. Dari 3 hal ini kalau kemudian kita cari, kata intinya adalah kebermanfaatan atau dampak positif dari kebaikan yang kita lakukan. Maka jamaah sekalian melakukan Allah Subhanahu wa taala, mari kita gunakan setiap satuan waktu, setiap sumber daya yang Allah berikan kepada kita untuk mengabdi, untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan itu semuanya kelak Allah berikan kepada kita kebaikan di dunia dan akhirat, kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون عباد الله إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه فقال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا دينا إلا قضيته ولا هما إلا فرجته ولا عسرا إلا يسرته ولا حاجة من حوائج الدين والدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم وارفع رايتهم وأنزل السكينة على قلوبهم كما أنزلت السكينة على قلوب أصحاب رسولك يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين أقيموا الصلاة